lagi dengan saya Aisyah Elanti di Fanatir Style. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pernah punya pengalaman tas rusak seperti ini? Tuh, lihat, terkelupas. Padahal tasnya masih baru, ini metalnya kelihatan masih kinclong, tetapi kulitnya udah rusak. Ini disebabkan karena cara perawatan tas yang salah. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Rini dan Ibu Teti tentang perawatan tas kulit supaya tidak rusak seperti ini. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like and subscribe, serta jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya. Bersama saya saat ini sudah ada Ibu Rini. Halo Rin. Halo. Ibu Teti. Halo Teti. Halo Uni. Jadi kita bincang-bincang ini bagaimana merawat tas supaya tasnya tidak rusak seperti contoh tas tadi. Nah, ini Rini banyak sekali tasnya, bagaimana Rini merawatnya ini? Kita sih nggak ngerawat khusus nih ya, karena nggak tahu juga sih cara ngerawat. Yang jelas kita simpen di wrapping bag ini ya, terus kita taruh di lemari. Udah deh, gitu aja nih. Bener nggak tuh Bu Teti? Iya, jadi memang seperti itu. Alhamdulillah syukurnya bener gitu ya. Jadi ketika kita membeli tas, sebenarnya kita udah diberikan tempat untuk meletakkan tas tersebut. Jadi ada kantongnya, dan kantongnya itu bukan kantong plastik tapi kantong yang terbuat dari kain juga, dan biasanya juga sudah ada silika gel disertakan di dalamnya. Jadi silika gelnya jangan sampai kebuang gitu, jadi mesti disimpan. Jadi kita seharusnya menaruh tas di dalam tempat kainnya tersebut, tas kainnya, dan kita taruh secara terpisah. Jadi satu-satu harus terpisah dengan lainnya, jangan sampai ditumpuk. Jadi menaruhnya dengan posisi tas berdiri. Jadi kadang ada orang yang udah beli tas nih, udah masukin tapi naruhnya ditumpuk gitu. Jadi tetap aja dia tidak bisa bersentuhan satu sama lain. Nanti kelembabannya jadi tinggi, terus tasnya jadi kulitnya kopek-kopek gitu. Dan kalau misalnya tidak digunakan nih, misalnya kita sudah taruh tuh, kita mesti catat gitu. Jadi ada catatannya, ini tas saya taruh itu tanggal berapa. Nah, seminggu kemudian ya memang harus dibuka, terus mesti dilap dengan kain yang lembut. Nah, contohnya itu kain yang untuk kacamata gitu kan. Iya. Apa kain apa? Ini Flanel ya? flanel. Yang kain flanel dengan tingkat kelembutannya itu tinggi. Nah, jadi itu tinggal ya benar diangin-anginkan, dibuka, terus seperti layaknya kita mesti dijemur juga. Kalau kulit ya, karena kulit iya, ya. iya. Perlu lotion juga nggak? Iya betul, lotion juga di toko online ataupun di es itu ada lotion yang khusus untuk tas. Jadi tasnya itu benar-benar seperti manusia, jadi mesti dikasih lotion, mesti dianginkan, mesti pelembab ya. Iya. Ini Ted, kan biasanya Uni pernah tuh kalau bawa-bawa tas terus kotor gitu kan? Iya. Nah, boleh nggak dilap pakai tisu basah? Oh tidak bisa. Boleh ya? Boleh. Jadi gimana dong membersihkannya? Jadi memang membawa kain flanel tadi, jadi siapkan kain flanel itu kan ada kantong kecil ya biasanya di dalam tas itu, kita taruh di sana. Jadi kalau tasnya mengalami kecelakaan itu lap dengan itu tadi. Oh, gitu, Nah ya. terus kalau misalnya nih seperti tumpahan cabai gitu, nah caranya kita juga bawa sabun mandi kita, sabun cair mandi kita, tapi harus diencerkan nanti, terus jadi seperti spray, nanti kan semprot, tapi bukan ke tasnya disemprot, ke kain flanelnya. Oh gitu. Iya, jadi dia tidak bersentuhan langsung. Nah, nanti dilap, nanti lap lagi dengan kain flanel. Nah, sesudah itu sebaiknya memang dimasukkan ke tempat perawatan tas. Nah, ini Ya. dia nih tangan perawatan. Kita Iya. undang. Coba deh Teti terangin gimana sih laundry itu. Apa sih kelebihannya? Jadi tas itu kenapa sih kok harus di laundry? Karena kita tidak bisa membersihkan sebersih-bersihnya seperti tumpahan cabai tadi. Nah kan cuma bisa seperti tadi, hanya disemprot ke kain flanel, habis itu dilap, ya sudah.
sebenarnya itu masih ada tertinggal sisa-sisanya. Iya. Jadi sisa cabai, sisa Noda-nodanya ya. noda-nodanya masih 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 ada. Nah, lama-kelamaan kalau misalnya nodanya tidak kita bersihkan, itu bisa merusak bahan kulit itu sendiri. Jadi kalau laundry tas itu apa tasnya dimasukin ke mesin cuci khusus tas? Enggak, bukan begitu. Tas itu kita mengerjakannya pertama dengan tangan dan dengan bahan-bahan yang memang dikhususkan untuk kulit dan aman untuk tangan kita. Karena kulit tersebut bahannya sebenarnya membersihkannya hampir sama dengan kulit kita, namun lebih lembut. Jadi kita menggunakannya dengan sedikit air, sangat minimal terhadap air, dan kita menggunakan dengan sikat membersihkannya dengan sikat khusus. Jadi sikatnya itu totalnya ada 12. Jadi tapi nggak boleh dimandiin ya? Nggak boleh dimandikan pakai air. Apa akibatnya kalau kita mandikan pakai air? Nah, jadi kulit ini dia kan memiliki batas keamanan pH. Jadi dia ketika pH terlalu asam atau pH terlalu basah yang dikenakan terhadap dia menjadi kopek. Iya, makanya tadi waktu membersihkan dari noda juga tidak boleh tadi campuran air sabun tadi langsung ke dia, tapi ke kain flanel. Pantesan aja tasnya jadi kopek. Terus gini nih, ngomong-ngomong soal laundry, kan kita kayaknya belum di Padang ini belum banyak ya. Mahal nggak sih? Memang kalau untuk perawatan, kalau kita bandingkan dengan harga tas ya, sangat-sangat murah sekali. Ya, sayang banget kan kalau misalnya kita beli tas nih, apalagi ori kan harganya udah yang Jut-jut gitu ya. Terus tiba-tiba baru 2 bulan pakai langsung kopek. Malah nggak dipakai itu tadi ya. Iya, Nggak iya. dipakai, udah langsung Dipakai. terkopek. Ini nggak pernah dipakai. Ini udah pernah dimandiin juga nggak nih? Enggak, itu karena disimpan di dalam box yang kedap udara, jadi nggak ada masuk udara sama sekali. Oh, itu juga nggak bisa. Jadi dia penyimpanannya bukan di dalam box, tetap di dalam tas kain yang sudah diberikannya dan pemakaian silika gel, bahan pengawetnya, dan tidak boleh dikedap udarakan gitu karena dia harus bernafas. Padahal aduh sayang banget gitu ya. Itu Jadi, kalau udah kopek seperti itu bisa apalah Di laundry-nya di ya. laundryin lagi Bisa nggak? diakalin nggak tuh? kalau ini kan bagiannya ya Uni ya, ini kan bagiannya sudah hilang. Ya. Nah, ini bagiannya sudah hilang, di sini juga sudah. Kalau seperti ini kita sarankan mending ganti lapisannya saja. Oh, bisa ya? Iya, Bisa bisa. Jadi sekarang itu teknologinya bisa diganti lapisannya, bisa dicat lagi, dicat ulang Oh. gitu. Bisa. Tuh, daripada nggak dipakai. Daripada ya. nggak dipakai. Coba lihat kalau bisa dicat ulang, ya. Itu. Iya. Nah sekarang tentang Ini kotor ini nih. Ini kotor. ya. Jadi kita mesti deep cleaning dulu ini. Kita bersihkan dulu semuanya, kita cuci dulu semua bagiannya, luar dan dalam. Dan kita berikan dulu antibakteri. Jadi nggak manusia aja nih. Tas juga pakai Antibakteri. antibakteri. Iya, jadi kita berikan antibakteri dan kita berikan dulu lotion antioksidannya. Tapi yang jelas itu karena dia original kulit, jadi treatmentnya jadi Jadi seperti manusia. Seperti manusia, Iya. betul. Jadi kita ada kasus dulu, jadi tasnya itu sudah seperti ini. Ini kan sudah ada garis-garisnya ya Uni ya, garis-garisnya pecah-pecah ya, udah retak-retak. Terus kita deep cleaning dulu. Setelah deep cleaning kita berikan antibakteri dan kita berikan antioksidan. Karena pecahnya masih baru, nyatu lagi dia. Oh, Iya. Bisa ya? Bisa nyatu lagi. Untuk ini ya kita ganti lapisan deh, karena sudah. Tapi bisa ya dilakukan? Bisa. Mau nanya, moisturizer yang dipakai bisa nggak untuk moisturizer kita? Misalnya Lotion yang lotion kita yang kita pakai untuk muka itu dipakein ke tas boleh nggak ya? Oh enggak. Oh, jadi khusus untuk tas ya. Iya betul, khusus Iya. untuk tas kulit. Jadi nanti biaya lagi ya. Iya. Biaya misalnya berdasarkan ukuran kah atau berdasarkan material tas kan? Kita melihatnya dari segi ukuran dan berapa banyak bahan yang habis gitu. Bahan untuk Bahannya, dan iya. problemnya kali ya. Problemnya. Satu. Iya, jadi kalau standar itu
apapun jenis tasnya kita pasti harganya standar, karena yang dipakai ke kulit sintetis ataupun ke parasut, bahan yang kita pakai ke bahan kulit itu sebenarnya aman. Iya, cuman memang kalau kulit ada penambahan yang seperti tadi krim antioksidan, tentu lebih mahal. Terus kita lihat lagi, misal nih tas seperti ini gitu ya, ini kan ukurannya lebih kecil kalau kita bandingkan dengan tas yang lain ya, sebagai contoh ya. Tapi ini pemakaian pembersihannya nanti akan memakan Lebih banyak, karena rusak, karena rusak. Tapi paling maksimal berapa tuh? Kalau kita selama ini Maksudnya ranknya sekitar berapa Ya, sampai berapa? dari 50.000 itu sampai 120.000. Kalau ada teman-teman yang mau laundry tas, ini sama Teti, kemana kita harus antarkan? Oh boleh, jadi bisa hubungin nomor ya, jadi akan ada nomor telepon. Silahkan kalau mau tanya dulu atau mau kirim foto tasnya dulu, ini bagusnya diapain, boleh dihubungi, nanti admin kita akan menjawab. Dan kita bisa menjemput ya, Ada fasilitas jemput antar. Apalagi juga bisa memberikan feedback nanti kepada customer, oh tasnya perawatannya sudah bagus, atau oh tasnya butuh perawatan, kita akan memberikan krim antioksidan itu. Jadi misalnya nih ada tas itu yang sebenarnya selesai dengan deep cleaning, tapi kita takutnya pecah-pecahnya akan keluar kalau tidak diberikan krim tersebut dalam beberapa hari. Kita berikan seminggu atau 2 minggu ke depan, jadi kita berikan krimnya kepada customer, terus kita pesankan tolong ini dikasih setiap pagi, nanti dijemur saja. Nah, menjemurnya juga tidak di panas terik, Ada jamnya juga kali ya? ada jamnya cuma 10 menit aja di teras rumah yang teduh. Jadi Waktunya lebih tepat pagi, siang, atau sore? jam 7 pagi, karena dia memang mengambil persentase UVA dan UVB. Oh, pas di jam itu. Memang pas di jam itu. gitu. Dan dia akan menetralkan warna-warna lain yang ada di kulit ini. Oh, Oh gitu ya? Iya. Aduh, ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan ya perawatan tas. Terima kasih banyak nih Rini dan Teti udah berbagi tips bagaimana merawat tas. Ada yang mau ditanyakan lagi, Rin? Kayaknya cukup deh. Yang jelas kita mau bongkar-bongkar Tas. Iya, bongkar-bongkar tas Dan buat ngirim ke dikirim laundry supaya nggak rusak. Iya, supaya Mumpung nggak masih rusak. bagus ya. Iya. Terima kasih Teti. Iya, Terima kasih, sama-sama Rini. Uni. Semoga Sama-sama. tasnya cantik-cantik selalu. Itu tadi loh bincang-bincang kita tentang bagaimana merawat tas supaya tasnya awet. Ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jadi kita harus simpan dalam kantong ya, kantong yang sudah disediakan. Jadi di kantong ini jangan dibuang, tasnya dimasukin ke dalam kantong. Sekali seminggu tasnya harus dibawa jalan-jalan. Nah, kalau perlu dikasih tulis ini terakhir Tanggal sekian. tanggal berapa terakhir dipakai. Kemudian membersihkan tas dengan lotion yang sudah tersedia dan menggunakan kain flanel yang lembut. Jadi lotionnya tidak boleh langsung mengenai tas, tapi diteteskan ke kain flanelnya, baru dioleskan ke tas. Jadi tasnya nggak boleh dimandiin. Kalau tasnya terkena noda, bawalah ke laundry. Silakan hubungi Teti untuk laundry tas supaya tasnya awet. Dan jangan lupa saat tas disimpan dimasukkan silika gel ya. Silika gel ini dapat kita beli, banyak yang jual. Silika gelnya ini harus kita ganti-ganti minimal 1 kali sebulan. Nah, itu tadi loh bincang-bincang kita tentang tips dan trik merawat tas supaya tasnya tetap awet dan cantik. Jadi perlu perhatian khusus, apalagi kalau tasnya adalah terbuat dari kulit. Semoga informasi tadi bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam.